Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Ana Agung Diangga Putra Wibawa. Sekarang aku akan membahas tentang pandemi COVID-19 dan juga aku akan membahas tentang topik yang sedang hangat yaitu PPKM pembatasan kegiatan masyarakat. Menurut teman-teman, apakah PPKM dapat menekan kasus COVID-19 di Indonesia? Baik, aku akan memberikan tanggapanku. Peningkatan kasus COVID beberapa hari terakhir di Indonesia sangatlah cepat perharinya karena munculnya COVID-19 varian baru yaitu varian Delta. Varian Delta merupakan varian COVID-19 yang paling berbahaya. Varian Delta lebih mudah dan cepat menular dari virus varian lainnya. Gejala-gejala yang ditimbulkan jika terpapar virus varian Delta mulai dari gejala yang umum, yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian gejala yang tidak umum yaitu rasa tidak nyaman, nyeri di bagian tubuh, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera penciuman, ruam di bagian tubuh, perubahan warna kulit pada jari tangan, dan juga jari kaki. Varian Delta sangat berbahaya jika penderitanya memiliki penyakit asma, hipertensi, dan juga diabetes. Peningkatan kasus pada tanggal 8 Juli 2021 sudah tercatat 38.391 kasus. Rata-rata peningkatan kasus COVID-19 dalam 7 hari yaitu 30.669 kasus. Maka dari itu diterapkanlah peraturan PPKM agar mengurangi kegiatan aktivitas masyarakat di luar rumah. Saya akan jelaskan apa itu PPKM. PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sebenarnya peraturan ini sudah ada sejak awal tahun 2021. Peraturan pemerintah ini berfungsi untuk membatasi kegiatan masyarakat hanya sampai jam 5 saja. PPKM harus diterapkan karena kasus COVID-19 yang terus meningkat dengan adanya varian baru ini yang sangat cepat menyebar dan menular. PPKM ini hanya diterapkan di sejumlah daerah, yaitu daerah Jawa dan Bali. Kenapa demikian? Karena daerah Jawa dan Bali merupakan daerah yang dikatakan cukup ramai pengunjung karena merupakan daerah pariwisata. Dan juga populasi penduduk dari daerah Jawa dan Bali yang banyak. Penerapan PPKM yang dimulai pada 3 Juli hingga 20 Juli diharapkan dapat menurunkan jumlah penularan COVID-19. Menurut saya, penerapan kegiatan PPKM merupakan peraturan yang paling tepat dan efektif untuk menurunkan tingkat kasus COVID-19 di Indonesia. Periode penerapan PPKM darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021 dengan target penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 kasus per hari. Berikut aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM darurat. 1. Sektor non-esensial menerapkan 100% work from home. 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. 3. Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from home dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimal start from office dengan protokol kesehatan. Yang keempat, kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti warung, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan restoran, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Yang ketujuh, tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Yang kedelapan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Yang kesembilan, kegiatan seni budaya olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Yang 10, transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional atau online, dan juga kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang ke-11, resepsi pernikahan dihadiri 30 orang
dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Yang ke-12, pelaku perjalanan dapat menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, kereta api, dan juga kapal laut. Harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin dosis 1 dan PCR H2 untuk pesawat serta antigen H1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Yang ke-13, masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Yang ke-14, pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap diberlakukan. Mengenai keberhasilan atau tidaknya aturan PPKM dalam menekan kasus COVID-19, menurut saya lumayan berhasil. Kenapa saya katakan lumayan berhasil? Bukan sepenuhnya berhasil. Jadi gini, memang aktivitas masyarakat sudah menurun 40%-an. Tapi saat masa PPKM masih saja masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah dan juga tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti nongkrong sampai tengah malam tanpa menggunakan masker. Alhasil, mereka yang nongkrong hingga tengah malam dirazia oleh polisi. Walaupun sudah dirazia, masyarakat yang cuek dan tidak peduli ini tidak pernah jera. Jadi PPKM ini harus lebih diperketat lagi, umumnya pada masyarakat yang cuek. Tetapi dengan adanya PPKM, perekonomian Bali sangat berpengaruh pada beberapa hari ke depan. Menjadi topik trending di Twitter terkait pro dan kontra diterapkannya PPKM masih diragukan oleh beberapa orang setempat. Ada yang gembira dan mendukung penuh keputusan ini. Bahkan ada yang menilai pemerintah terlambat. Mestinya sudah sejak awal PPKM ini diputuskan. Ada yang mendukung sambil menyalahkan masyarakat yang keras kepala, cuek, dan abai protokol kesehatan, sehingga COVID-19 mengganas kembali di Indonesia. Sementara pihak yang kontra takut kondisi kehidupannya akan lebih sulit. Mereka yang kontra juga takut akan di-PHK. Sebagian lagi mengkritik aneka macam nama PPKM akan percuma tanpa penegakan aturan yang tegas. Jadi, kesimpulan yang bisa aku ambil yaitu PPKM adalah program pemerintah yang efektif dan cukup berhasil dalam menekan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Hanya saja, lebih diperketat lagi bagi orang-orang yang melanggar PPKM ini, terutama kepada orang-orang yang cuek, keras kepala, dan abai protokol kesehatan. Marilah kita bekerja sama dengan pemerintah, yaitu dengan menaati aturan PPKM. Selalu ingat protokol kesehatan, serta juga selalu berpikir positif, karena pikiran kita juga mempengaruhi imun tubuh kita. Jika sudah menaati itu semua, aku yakin bisa menurunkan angka positif di Indonesia. Sekian saja dari tanggapanku. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.